Ini kegosongan ya nanti ya ini ya. Ini aku nyoba produk gagal. Ini kalau diterus-terusin nanti banyak yang nggak jadi. Jadi ini saya amankan. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan kue kereng, saya harus sampai di desa Kerincing, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada dini hari. Mudawama merupakan satu dari sekian banyak warga di kampung ini yang sehari-hari membuat kue kereng. Pagi ini saya langsung mengikuti proses menyiapkan bahan, menggiling beras ketan, dan memarut kelapa. Kue kereng. Nah ini pagi-pagi saya harus sudah berangkat ke tempat ini penggilingan selepan. Karena nanti harus antri dengan warga yang lain yang juga berprofesi sebagai pembuat kereng. Ini langsung jalan ke sana ya Pak ya? Iya. Nah, ini tiap hari kayak gini? Iya. Bapak berarti setiap hari jam segini Pak? Iya, kurang lebih jam 2:30. Oh, jam 2:30 itu baru nyala. Proses menggiling beras ketan dan memarut kelapa dilakukan pada dini hari karena untuk menjaga kualitas rasa. Beras ketan yang sudah direndam serta kelapa yang sudah diparut tidak boleh terlalu lama dibiarkan. Harus langsung dibuat adonan sehingga secara kualitas rasa masih bagus. Jika terlalu lama dibiarkan, tepung beras ketan dan kelapa parut akan menjadi kecut atau asam. Wah ini udah antri, udah banyak yang nge-lab pagi-pagi ya. Jadi di tempat ini yang di-lab itu ada beras ya Pak? Iya, beras sama parut kelapa. Ini berasnya kok kecil-kecil gini Pak? Enggak yang beras, memang dipilih yang beras kecil? Iya. Menir? Menit. Ya. Beras ketan apa beras ini? Beras ketan. Beras ketan. Terus ini ada kelapa. Ini sebelumnya harus direndam dulu. Iya. Berapa jam? Kurang lebih 3 jam. 3 jam. Oh, ini jadi ini berasnya ini udah direndam selama 3 jam ya. Pagi ini antrean warga tidak terlalu banyak. Rupanya warga tidak menggiling dan memarut sendiri. Mereka yang datang hanya menyerahkan beras ketan yang sudah direndam dan kelapa yang sudah bersih untuk digiling dan diparut di sini. Nanti mereka akan kembali mengambil setelah kedua bahan itu selesai digiling dan diparut. Jasa untuk menggiling 1 kg tepung beras ketan Rp2.000. Sementara untuk jasa memarut 1 butir kelapa Rp1.000. Karena lumayan jauh pakainya ini angkong seperti ini. Keahlian membuat kue kereng warga di kampung Kerincing ini sudah turun-temurun dari orang tua. Awalnya, warga membuat kue kereng hanya pada saat perayaan hari besar keagamaan seperti Lebaran dan saat menggelar acara keluarga hajatan atau tasyakuran. Namun saat ini hampir sepanjang tahun warga di kampung ini membuat kue kereng. Ini Bapak tiap hari gini Pak? Iya. Tiap hari? Ya, keseharian. Tiap hari, tiap pagi seperti ini terus ya? Wah. Iki lho. Jadi Saya bersama Mudawama langsung membuat adonan dari campuran tepung beras ketan, gula pasir, dan kelapa. Komposisinya untuk 3 kg tepung beras ketan, gula pasirnya 1 kg, dan kelapa 6 butir. Selain bahan itu ditambah garam secukupnya dan sedikit vanili agar harum. Untuk membuat kue kereng masih menggunakan tungku kayu bakar dengan api yang tidak terlalu besar seperti ini. Selain itu wajan yang digunakan harus terbuat dari besi dan terpenting adalah wajan yang digunakan untuk membuat kue kereng harus benar-benar wajan baru yang belum pernah digunakan untuk menggoreng dengan minyak. kalau udah pernah dipakai buat goreng Nggak pakai bisa, minyak nggak bisa. lengket? Apa? Nggak lengket, licin, Oh, terlalu licin. nggak bisa nempel ya? Jadi memang yang masih baru belum pernah dipakai Iya. langsung digoreng. Warga di kampung ini masih menggunakan kayu bakar karena selain aroma yang khas, secara teknis juga diperlukan tungku yang kuat untuk proses pembuatan kue kereng. Ini memang harus pakai kayu bakar gini, Iya, karena ininya juga diperlukan ya. iya. Biar Ini kan tahan. oh Nggak bisa nanti buat lepas, didorong-dorong. Kalau nggak pakai ini ya kompornya cepet rusak ya. Iya, nggak bisa rata matinya.
Setelah memperhatikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, saya penasaran ingin mencoba membuat kue kering. Ternyata tidak mudah, dibutuhkan kecepatan dan keterampilan. Dari mulai proses memasukkan adonan ke dalam wajan sampai dengan mengangkat dan menggulung harus terampil dan cepat. Tapi harus juga tepat ya. Nah ini kayaknya bisa nih. Waduh panas. Ini kegosongan ya nanti ya ini ya. Iya. Udah mbak, dianu dulu mbak, nanti gampang. Ini aku nyoba produk gagal. Ukurannya beda sama masih udah enak cuma masih terlalu tebel ya. Muda Wama sudah membuat kering sejak 20 tahun silam. Awalnya Muda Wama membantu dan belajar dari orang tua setelah menikah untuk membantu perekonomian suami. Dia pun mulai membuat sendiri dan sampai saat ini sudah memiliki pasar sendiri. Tidak hanya membuat, bersama suami Muda Wama juga menampung hasil produksi warga sekitar untuk dijual ke pasar. Berarti warga sini sebagian besar Semua bikin. Iya. Ada 100 rumah bu. Kurang lebih ada 100 rumah. 100 rumah Iya. bikin semua ya. Jadi pada belajar sama orang tuanya ya di rumah masing-masing, turun temurun bikin seperti ini. Saya masih penasaran untuk kembali mencoba membuat kue kering karena percobaan pertama tadi gagal. Setelah melihat dan mengikuti, memperhatikan cukup lama, saya kembali mencoba membuat kue kering. Saya udah memperhatikan kurang lebih dari jam berapa tadi? Jam 3. Jam 3 ini udah mau jam 6, 3, 4, 5, 6, 3 jam. Udah memperhatikan caranya, ini tinggal saya mau mencoba. Coba bu, saya tak praktek setelah melihat. Percobaan kedua ternyata masih belum berhasil. Ternyata saya terlalu lama memasukkan adonan ke dalam wajan sehingga membuat kue kering terlalu matang alias gosong. Proses memotong kue kering pun saya juga masih gagal. Ukurannya belum sesuai. Karena kurang cepat gerakannya, jadi ininya udah keburu keras, kosong, nggak bisa digulung. Ini kalau diterus-terusin nanti banyak yang nggak jadi ini saya amankan. Aduh, nanti nyoba lagi, saya masih penasaran. Tadi cuma jadi 1 gulung tok ya. 2. Setelah berulang kali saya mencoba membuat kue kering dan gagal, saya penasaran untuk melihat warga lain yang sedang membuat kue kering. Menyusuri kampung ini, hampir setiap rumah sedang beraktivitas membuat kue kering. Itu pun dados tapi. Pun pendani. Oh, gitu. Di tempat ini ternyata banyak yang bikin tiap rumah. Jadi ada yang udah jadi, ini lagi ada yang bikin juga. Ini lagi bikin. Biasanya selesai sampai jam berapa, Mbak? Nek siang iki jam 11-an ke kampung. Oh. Biasa pergi jam tunggal. Oh, gitu. Jam 11-an ya. 11 itu 1 dus. 1 dus penuh. Oh, ini dari jam berapa ini mulai? Tadi 3:30. Oh, 3:30 mulai sampai ini sekarang sudah jam 6:30 pagi, 4, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 3 jam dapat segini. 3 jam dapat segini. Nanti selesai sekitar jam 11. Untuk mengolah 3 kg beras ketan, gula pasir, dan kelapa butuh waktu sekitar 7 jam. Untuk menghasilkan 1 dus kue kering seberat kurang lebih 5 kg. Proses yang panjang dan butuh ketelatenan. Penasaran dengan rasanya, saya mencoba kue kering yang baru selesai dimasak. Jika baru matang, kue kering cenderung belum renyah. Namun setelah dibiarkan dingin beberapa saat, kue kering akan kering, renyah, dan gurih pastinya. Ini kita udah bisa tes ya. Rasanya gurih, renyah, ketan manisnya pas, terus kelapanya juga terasa. Ini biasanya kering ini dipakai selain untuk di rumah ya, untuk hidangan hari besar misalnya lebaran, terus hajatan, ini sangat laris. Maka satu kampung sini
Kalau pas musim hajatan, musim lebaran itu bikin semua. Bahkan kebutuhannya sama produksinya itu nggak sebanding. Selalu setiap hari habis terus dikirim atau ada yang ngambil ke sini. Dalam sehari, satu orang pembuat kue kereng mampu menghasilkan kereng kurang lebih 10 kg. Kereng yang sudah jadi kemudian dikumpulkan untuk dikemas menjadi beberapa kemasan. Ada yang dikemas menjadi 1 kg, setengah kilogram, seperempat kilogram, dan ada yang kemasan berukuran 8 ons. Untuk kemasan berukuran 8 ons, harga jual dari produsen Rp40.000. Sementara di pasar, harga jualnya mencapai Rp50.000. Bapak jualnya kemana aja, Pak? Ke pasar Kaliangkri, pasar Sepuran Wonosobo itu, sama pasar Talun, Muntilan. Kue kereng yang dihasilkan warga di Kampung Kerincing ini sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet. Meski tidak menggunakan bahan pengawet, kerenyahan kue ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Asalkan disimpan dalam wadah kedap udara. Udah jadi, tinggal kita mau angkut. Natanya gimana kayak gini? Oh, ini dalamnya keren semua ya? Iya, dari dikasih. Oh, yang sudah dikemasin 8 on itu. Iya. Nah, udah. Berarti selain produksi sendiri, nampung dari warga sini yang bikin. Iya. Biasanya untuk sekali mengirim ke pasar sebanyak 100 kg atau 1 kuintal. Namun untuk musim tertentu pada saat permintaan banyak, berapapun yang dihasilkan akan segera dikirim. Yang dibawa ke pasar sendiri seperti ini, hampir setiap hari ada sales yang keliling nyari ke rumah-rumah untuk nyari. Tapi kalau situasinya seperti sekarang, barangnya lagi susah karena permintaannya lagi tinggi banget. Roby Sofwanamin, Probokus Hartoyo, Magelang, Jawa Tengah. Tinggal kirim.